Shalom, selamat sore saudara. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, sebagai pendeta, saya beberapa kali mendapat pertanyaan dari orang-orang yang sedang menderita begini, kurang lebih pertanyaan yang sama. Apa dosa saya? Kok saya diganjar penderitaannya begini berat? Padahal saya kan sudah melakukan ini, itu, yang melayani Tuhan, menyumbang gereja, dan sebagainya lah. Sulit menjawabnya kepada orang yang sedang menderita. Soalnya orang yang menderita seringkali baper ya, terlalu sensitif. Ya. Tapi saya harap sore ini keadaan kita semuanya ini baik-baik saja sehingga kita bisa berpikir dengan jernih. Sebenarnya saudara, penderitaan itu bukan pencobaan itu sendiri. Ya, penderitaan membuka celah bagi pencobaan. Penderitaan itu belum tentu dosa yang menyebabkannya, tapi membuka celah bagi pencobaan, dan kalau orang dikalahkan dengan pencobaan, maka dia jatuh dalam dosa. Begini, kalau orang sedang menderita, biasanya dia berusaha sekuat tenaga untuk mencari jalan keluar, dan kadang-kadang cari terobosan, cari jalan pendek. Nah, pencobaan itu terletak pada cara yang dipilih agar lepas dari penderitaan, atau cara yang ditawarkan kepada si orang yang menderita itu agar lepas dari pencobaan. Dan tawaran-tawaran ini seringkali memang menarik sih ya, rasanya menjanjikan gitu, menjanjikan cepat keluar dari penderitaan, dan itu cocok dengan keinginan kita. Tetapi sebenarnya mengandung jerat dosa yang akan membinasakan di masa yang akan datang. Tidak sedikit orang yang terpikat dengan tawaran dosa ini. Ya, macam-macam sudah bentuknya. Yang sering itu sekarang ini, ya dalam krisis ekonomi, masalah uang ya, suapan, penipuan, investasi bodong, terus dukun, paranormal. Saudara, dan kalau orang memilih cara-cara yang kelihatannya singkat ini, hasilnya adalah kebinasaan. Itu yang dimaksudkan dalam Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15 berbunyi demikian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginan untuk lepas dari penderitaan dengan cepat. Keinginan untuk cepat lepas dari kesulitan. Keinginan untuk cepat lepas dari kesakitan dan sebagainya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, dilaksanakan keinginan itu, ia melahirkan dosa. Pilihan yang salah adalah dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, saudara-saudara, ini memang tidak mudah kalau kita sedang dalam penderitaan yang berat, dan seringkali kayaknya masuk akal ya gitu. Ada satu cerita dari seorang teman, ya, dia baru pindah ke kota yang lain, dan dia mulai usaha. Mulai usaha zaman sekarang kan berat, lama, jalannya mulai runnya itu kan lama. Nah, dalam beberapa waktu lamanya itu, pada awal-awal usaha kan sepi. Nah, satu hari ada seorang bapak bertamu atau datang ke tempat usaha itu, lalu terlibat dalam pembicaraan dengan istri teman saya itu. Si bapak itu kemudian ngomong gini, "Bu, saya lihat usahanya bapak ini masih sepi ya. Saya sih punya kenalan, Bu, yang mungkin bisa menolong. Ada banyak orang-orang di sekitar sini yang juga ditolong oleh dia dan jadi sukses." Saudara, dalam pembicaraan selanjutnya orang itu bahkan meyakinkan gini, "Jangan khawatir, Bu, itu bukan dukun kok. Soalnya kalau dia ketemu orang Kristen ya dia pakai ayat Alkitab." Saudara, istri teman saya itu menolak. Dan kemudian waktu suaminya pulang, dia ceritakan kejadian tadi, dan suaminya bilang, "Betul," katanya. "Ya, lebih baik kita tidak makan daripada disuapi iblis," katanya.
Ya saudara, karena si anu itu yang kalau ketemu orang Kristen pakai ayat Alkitab, ketemu orang agama lain pakai ayat yang lain, pakai kitab agama lain dan seterusnya, itu kan paranormal, menawarkan solusi yang cepat tapi menjerat pada kehancuran. Saudara-saudara, untuk bisa memutuskan gini, ini butuh iman yang teguh. Ya, lebih baik saya miskin di dalam Tuhan daripada kaya di dunia di dalam iblis. Yakobus 1 ayat 12 berkata begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi bisa menentukan ini salah ini, cara ini salah, cara ini tidak betul, meskipun menjanjikan, meskipun membuat hati ini rasanya kepingin gitu. Nah, dan orang yang bisa tahan dalam pencobaan gini, dia tahan uji. Dan ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi gimana? Ya, hanya ada satu jalan, Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus. Tawaran yang lain, tidak. Tawaran lain, itulah pencobaan. Saudara, Tuhan memberkati saudara. Amin.